Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Eka Marta dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia. A. Dalam bidang agama dan kepercayaan, ada animisme, dinamisme, Hinduisme, dan yang terakhir ada Buddhisme. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu yang pertama, jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, menuju Damaskus, menuju Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan yang terakhir ke Indonesia. Yang kedua, ada jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, menuju Yaman, menuju Gujarat, lalu ke Sri Lanka, dan yang terakhir ke Indonesia. Yang kedua, ada cara penyebaran Islam di Indonesia, yaitu melalui hubungan perdagangan, pendidikan pesantren, perkawinan, pendirian pusat-pusat pemerintah, dan yang terakhir, melalui pertunjukan kesenian. Lalu ada faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah. 2. Ritual keagamaan dalam Islam sangat sederhana dan mudah. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, disebarkan dengan cara yang damai. Dan 5. Hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang semakin menurun. Yang keenam, dorongan kewajiban bagi setiap umat muslim untuk berdakwah. Yang ketujuh, kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, banyaknya raja-raja Islam di wilayah Indonesia ikut berperan aktif melakukan dakwah. Lalu ada contoh perkembangan Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan yang berada di Jawa. Yang pertama, tidak diketahui kapan persis Islam masuk ke Jawa. Namun, penemuan makam Fatimah binti Maimun di Gresik dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Yang kedua, pada abad ke-13, Islam sudah tersebar di Jawa. Dan yang terakhir, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Adapun nama-nama Wali Songo tersebut ialah yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Yang kedua, ada Raden Rahmat atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Ampel. Beliau adalah keturunan putri raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya. Beliau wafat pada tahun 1480 Masehi. Yang ketiga ada Mahdum Ibrahim atau yang biasa kita sering kenal Sunan Bonang, yaitu putra Raden Rahmat. Beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. Lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun 1290 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwahnya berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Yang kelima yaitu Muhammad Syahid atau biasa kita sering dengar Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Wilatika. Wilatika ini adalah bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban. Muhammad Syahid menyiarkan agama Islam berpusat di Demak. Yang keenam ada Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak bersama Dewi Sekardadu putri Menak Sembuyu yang merupakan seorang penguasa wilayah Balambangan di ujung kerajaan Majapahit.
Yang keenam ada Sunan Muria. Sebagai putra Sunan Kalijaga, Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi dari darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai Sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Yang kedelapan ada Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Jafar Syadik. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam di masanya. Ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Di Mesir ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran untuk penerus Raja Mesir menggantikan ayahnya, tetapi ia menolak dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Yang terakhir yaitu hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Dalam masa penjajahan, Islam mampu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa nasional. Dalam masa perang kemerdekaan, para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. Yang dalam masa pembangunan, yaitu tokoh-tokoh muslim berusaha memerdekakan dalam iptek dan imtek dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.